Baiklah, berikutnya adalah, persiapan Pak Rafli, kemudian observernya Pak Doni dan Pak Nur Rohman. Siap, Pak. Siap. Sudah, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ini saya jam 9, waktunya Maples Komdik yang kemarin jadwal pelajarannya sudah di-share ke guru wali kelas kalian. Sebelum pertemuan ini kan kemarin saya japri ke grup kelas untuk disiapkan materi apa aja yang saya siapkan, kemudian saya bagi kelompoknya. Oke, sebelum pelajaran dimulai, mohon untuk ketua kelas Pak Aroh untuk memimpin doa sebelum agar bermanfaat bagi kegiatan hari ini. Untuk waktu saya siapkan Pak Aroh, monggo. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Aroh. Sebelum saya mulai pelajaran, saya absensi dulu, nggih. Nanti tidak usah lama-lama, bilang hadir saja. Yaitu yang pertama, Doni Purlono. Hadir, Bapak. Muhammad Nur Rohman. Hadir, siap. Bayu Joko Tribawono. Oh, belum datang ya. Mungkin ke belakang ya, saya skip. Berlian. Nah, ini Berlian. Apakah juga hadir hari ini? Izin, Pak. Oh, izin, ya. Ini Bu Berlian, cewek satu-satunya di jurusan mesin ya. Oh, nggih Bu Berlian. Mas Dani Zainal. Hadir, Pak. Davis Sari Rioman. Hadir dan semangat, Pak. Alhamdulillah. Bayu Joko Tribawono. Oh, sudah ya? Oh, maaf. Muhammad Saim. Hadir, Pak Guru. Oki Brianto. Hadir, Pak. Dian Perdana. Hadir, Pak. Terakhir Zainur Rohman. Alhamdulillah semua sehat semua ya. Mungkin yang nggak hadir tadi, saya mohon nanti segera dikasih keterangan apakah dia ada istilah izin, keperluan, atau mungkin sakit. Baik, anak-anak. Vaksin, Pak. Oh, vaksin. Iya, vaksin. Ini terima kasih. Anak-anak, ini saya lihat dan sudah saya update materinya di kelas kalian, yaitu kelas 10 TPM 1, di mana di Google Classroom-nya, kalau kalian kemarin yang sudah saya japri itu ya, kalau kalian ngecek di situ, yang pertama ada media pembelajaran, kemudian nanti setelah saya menjelaskan PowerPoint-nya, kalian sudah saya bagi kelompoknya, kemudian kalian nanti bisa melaksanakan tugas prakteknya dengan cara mendownload bahan ajar di LKPD dengan cara diskusi. Memang kalau kelompok ini kita kondisional aja karena memang pembelajaran daring, boleh dilakukan 2-3 anak. Kali ini saya bagi 2 saja, boleh dilaksanakan di rumahnya masing-masing. Oke, kali ini saya tampilkan presentasinya, nggih. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Alhamdulillah. Sudah, Pak. Iya ya. Ini memang hari terakhir kita pertemuan ya, karena besok kita sudah liburan ya. Nggak ada istilah mudik, jadi saya mohon tetap semangat ya. Dan saya harap puasanya harus tutup sampai selesai, yaitu 30 hari sampai Idul Fitri. Jangan sampai bolong ya, atau mungkin tidak puasa gara-gara mengikuti pelajaran atau mungkin mengerjakan tugas dan lain sebagainya.
Saya rasa meskipun kalian anak jurusan mesin, ya mungkin terkenal dengan istilah tanda kutip bandel, sedikit bandel, itu kata teman-teman guru yang lain, tapi saya yakin kalian bisa menyelesaikan tugas, mengikuti pelajaran, dan utamanya di bulan puasa ini tetap puasa jangkep dan mendapatkan berkah di bulan ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, materi kali ini anak tentang mengoperasikan perangkat lunak, yaitu pengolah angka pertemuan ke-1. Kalau pada minggu kemarin kita mempelajari tentang pengolah kata, ya, yaitu Microsoft Word, di mana kemarin kita mencoba untuk praktek pengolah katanya, yaitu membuat surat lamaran kerja, ya. Nah, itu mungkin nanti berfungsi bagi kalian, di mana nanti kalau kalian karena SMK, pastinya target pertama yaitu bekerja. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengolah angka. Nah, sebelumnya tadi saya sempat bilang untuk mengabsensi, kali ini saya mohon kalian untuk mengabsensi secara online. Ini karena bulan puasa, alangkah baiknya nggak boleh ngopi ya, kecuali agama yang lain. Silakan kalau mau ngopi. Ini absensi kehadirannya boleh diklik ya, atau mungkin kalian bisa melihat di Google Classroom, sudah ya, saya masukkan di sini. Ini kalau nggak salah di forum. Nah, ini sama daftar hadir di kelas online, tampilannya akan seperti ini. Tolong kalian isi ya, kolom-kolom di sini ada email, kemudian nomor absen, kemudian nama lengkap kalian, ya, jenis kelamin, kemudian dan kelasnya. Jangan sampai keliru ya. Kalau keliru nanti kalian rugi sendiri. Tuh, saya lanjutkan lagi presentasi saya. Ini tujuan pembelajaran dari aplikasi pengolah angka. Jadi yang pertama, kalian nanti saya memberikan materi tentang gimana cara menganalisis urutan kerja operasi matematika dengan baik. Kemudian mengidentifikasi operasi matematika dengan baik dan benar, menyimpulkan penggunaan fungsi statistik sum, average, min, max dengan baik dan benar. Kemudian pada keterampilannya yaitu merumuskan formula pada pemrosesan data dengan baik dan benar. Nah, karena di operasi Excel ini atau pengolah angka ini, kalian nanti tidak jauh dari bagaimana mengoperasi matematika seperti simbol plus, minus, kalau untuk mengurangi, garis miring untuk membagi, bintang untuk mengalihkan, dan juga menggunakan fungsi statistik, ya di situ kalau ada sum, itu untuk menjumlahkan, average itu untuk membagi, min untuk mencari data yang paling rendah, dan max untuk mencari data yang paling tinggi. Dan kita nanti akan belajar untuk mencoba mempraktekkan di masing-masing kelompok. Nah, ini tampilan antarmuka aplikasi Excel. Nah, kemarin kan sudah saya berikan materinya, barangkali ada yang sudah bisa tahu apa sih fungsi menu pada antarmuka aplikasi Excel 2016 ini. Ayo, masa nggak ada yang bisa? Kemarin kan sudah saya share fungsi menu antarmuka aplikasi Excel ini. Itu Pak, sebagai lembar kerja. Sebagai lembar kerja, ya boleh. Ini kalau lembar kerjanya itu istilahnya worksheet. Ada lagi yang tahu? Ini ada menu, ada formula bar. Fungsinya untuk apa? Menulis rumus, Pak. Menulis rumus, benar sekali. Nah, kemudian ini A, B, C, D, E sampai terakhir itu namanya apa ya? Dan 1, 2, 3 sampai. Oh iya benar, kalau A, B, C, D itu namanya kolom, kalau 1, 2, 3 namanya baris. Perlu kalian ketahui ya, kalau pada Excel 2003 ke bawah itu jumlah kolomnya, jumlah kolom A, B, C, D ini itu sejumlah 256 kolom. Kalau barisnya itu sejumlah 65.536. Akan tetapi pada Excel 2007 ke atas itu jumlah kolomnya itu ada sekitar 16.384 dan jumlah barisnya ada sekitar 1.048.576. Nah, itu nanti kalian harus bisa lebih teliti dan detail karena juga saya masukkan kepada
uji individu, di mana nanti berapa sih jumlah kolomnya, berapa sih jumlah barisnya. Itu aja pengenalan tentang antarmuka aplikasi Excel. Kemudian kegunaan aplikasi pengolah angka. Dalam hal ini kita menggunakan aplikasi Excel. Banyak sekali fungsinya anak-anak, yaitu menghitung daftar belanja, pajak, dan lain sebagainya, itu sampai analisis statistika. Saya berharap nanti di antara 32 anak ini yang di jurusan mesin, ya masa semuanya itu harus pinter bobot atau CNC dan lain sebagainya. Saya berharap nanti ada di antara kalian yang jadi admin, ya. Itu mungkin biasanya Bu Berlian ini ya kan, karena ini kelas 10 TPM itu yang paling cantik sendiri di antara banyak anak laki-laki. Ya itu mungkin saya berpikir suatu saat dia menjadi seorang admin di kantor, ya. Nah di situ nggak jauh dan nggak lepas dari pekerjaan Excel ini anak-anak. Nanti dia harus menghitung, misalkan kalau dia bagian keuangan, menghitung gaji. Kalau per jamnya dihitung 10.000, kalau dia kerja 8 jam berapa, 80.000 dikali 30 hari, ya itu nggak jauh dengan aplikasi Excel anak-anak. Makanya perlu sekali Excel, meskipun diajarkan mulai SD, SMP, dan SMK, itu betapa pentingnya mempelajari Microsoft Excel. Terlebih itu mempelajari Microsoft Office, ya. Langkah pertama untuk menggunakan aplikasi pengolah angka yaitu harus membuat formulanya dulu. Istilahnya di dalam sel itu, nak. Karena harus memulainya dengan tanda sama dengan. Memulainya dengan tanda sama dengan. Kalau tanda petik satu nanti beda fungsinya, bisa jadi menjadi teks, ya. Ini harus dimulai dengan sama dengan, kemudian dimuat operasi matematikanya, misalkan sama dengan 1 ditambah 3, kemudian kalian enter, nanti menjadi 4. Nah, di dalam rumus sel tersebut itu pasti dimulai dengan huruf sama dengan dan diikuti dengan operasi matematikanya. Kemudian formula Excel juga dilakukan perintah autofill. Autofill itu bisa kalau kita menghitung nomor, misalkan nomor 1, 2, itu kita blok aja nomor 1, 2, ada tanda plus di bawahnya itu kita klik 2 kali atau mungkin di drop ke bawah, itu nanti dia secara otomatis terisi. Nah, untuk memulai operasi pengolahan angka, urutan kerjanya yaitu kita harus tahu mengenal rumus operasi matematikanya. Yang pertama penjumlahan diikuti dengan simbol plus, pengurangan itu minus, pembagian itu garis miring, perkalian bintang, persen, dan perpangkatan, ya. Itu rumus operasi matematika yang harus kalian ketahui bila mana kalian menggunakan Microsoft Excel. Fungsi logika, nah, ini fungsi logika nanti kita kenalkan di pertemuan ini, tapi nanti kita lebih detailnya lagi di pertemuan kedua, ya, yaitu fungsi logika operatornya if digunakan untuk kondisi benar atau salah, ya, menentukan nilai kondisi benar atau salah. Or yaitu menentukan nilai dengan penguji beberapa kondisi pada saat bersamaan, ya. Kemudian N untuk menentukan nilai dengan menghasilkan nilai true jika semua argumen yang diujikan bernilai benar. Itu pada fungsi logikanya. Kemudian pada operator logika itu ada sama dengan yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian lebih besar, lebih kecil dengan simbol operator tersebut, ya, lebih besar sama dengan, sampai tidak sama dengan. Itu nanti ada fungsinya dengan fungsi logika yang nanti kita akan praktekkan bisa di pertemuan ini atau pertemuan berikutnya. Kemudian fungsi statistik, ya. Kita nanti akan mempelajari tentang sum, yaitu menghitung perjumlahan, average untuk menghitung nilai rata-rata, count yaitu untuk menghitung banyak data dalam satu range, min nilai terendah, dan max yaitu nilai tertinggi. Gimana sih cara menggunakan formulanya pada operasi matematika dan fungsi statistika? Nah, contohnya di sini ada data pada B2, yaitu kolom B baris kedua, ada 10 nilainya, C2 nilainya 2. Kalau menggunakan fungsi formula, yaitu tinggal menuliskan saja sama dengan B2 ditambah C2. Itu pula dengan yang di bawahnya itu sama dengan B3
ditambah C4, di mana nilai B3 itu 16, ditambah C4 nilainya 4, kalau dijumlahkan hasilnya 20. Itu kalau menggunakan operasi matematika. Bagaimana kalau untuk menggunakan fungsi rumus statistika ya? Sepertinya ini bukan rumus statistika ya, saya ralat dulu ya. Ini lebih ke formula matematika karena ini pakai bintang ya. Tidak apa. Ini lama pakai internet 8 ya. Biaya sewa internet per jam 3.000. Berapa biaya sewa yang harus dibayar? Tinggal mengkalikan saja. Kalau dia menggunakan internet 8 jam, biaya sewa per jamnya itu 3.000, tinggal ngalikan E2 tambah E3 atau 8 dikali 3.000 jumlahnya ada 24.000. Nah, ini saya ralat ya, yang contoh 2-nya ini ya maklum Bapak ya sambil ngantuk-ngantuk puasa ya, mohon dimaklumi. Kemudian penghitungan penjumlahan menggunakan formula matematika dan statistika. Nah, kalau tadi contoh penjumlahan, kalau menggunakan rumus operasi matematika, contohnya di sini nilai ALIN, IPA-nya 85, IPS 68, bahasa Inggrisnya 82, matematika ini misalkan 70. Kalau menggunakan pakai rumus matematika ya sama dengan C4 tambah D4 tambah E4 tambah F4, maka muncullah nilainya. Tapi kalau menggunakan rumus statistika, beda lagi ya. Tinggal mencari, diawali dengan tombol sama dengan sum, jangan lupa kurung bukanya. Kita mulai dari C4, yaitu nilai IPA-nya. Kemudian titik 2, F4, kurung tutup, kemudian di enter. Nilainya nanti hampir sama dengan menggunakan operasi matematika maupun statistika. Contoh berikutnya lagi, rata-rata. Nah, ini sama juga nilainya ALIN. Berapa sih nilai rata-rata ALIN? Karena tadi sudah mencari atau menghitung jumlah nilainya. Sekarang mencari nilai rata-ratanya. Nilai IPA-nya 85, nilai IPS-nya 68, bahasa Inggrisnya 82, matematika 45. Jelek ya, tapi siapa apa memang sulit matematika ya. Kalau pakai rumus operasi matematika ya tinggal diketik, yaitu sama dengan kurung buka C4 tambah D4 tambah E4 tambah F4 kurung tutup. Kalau dibagi simbol matematikanya itu garing, maka garingnya berapa itu garis miringnya yaitu 4, maka ketemu nilai rata-ratanya. Itu kalau menggunakan rumus matematika. Kalau menggunakan rumus statistika, nah itu menggunakan rumus saja. Kalau rumus statistika yaitu average, yaitu tinggal mengetik sama dengan average kurung buka C4 titik 2 F4 kurung tutup, tinggal di enter. Nah, penggunaan rumus formula matematika, statistika sesuai dengan kesenangan kalian masing-masing. Tapi saya lebih menyarankan lebih banyak menggunakan rumus statistika anak-anak daripada matematika. Karena kalau menggunakan rumus statistika lebih simpel, lebih cepat ya daripada matematika. Ini tambahan tentang fungsi logika yang nanti kita praktekkan di pertemuan kedua. Kalau di contoh di logika if ini ya, kalau di rumusnya ini bahwa if kurung buka tes logika kondisi terpenuhi, titik koma kondisi tidak terpenuhi ya. Jika kondisinya logikalnya dikasih perintah value is true, maka hasilnya adalah benar, kondisinya benar. Jika perintahnya value is false, maka kondisinya salah. Itu nanti contohnya seperti ini, nanti kita bisa mempraktekannya ya. Kalau tadi jumlah nilai, jumlah rata-rata, predikat. Dengan syarat jika nilainya di atas 60 dinyatakan lulus, jika di bawah 60 dinyatakan tidak lulus. Ini tadi yang kita sudah kerjakan kalau jumlah nilainya pakai sum, kalau nilai rata-rata sama dengan average atau, average ya. Kemudian predikat, tinggal mengetik saja if H4, H4 ini berarti nilai rata-ratanya ini ya
Kalau nilai 70 berarti di atas 60 maka predikatnya lulus. Maka nanti pasti predikatnya alin, dia akan lulus ya. Setelah itu kita nggak usah mengetik di bawahnya ya, tinggal drop ya. Di situ nanti akan muncul tombol plus ya di sini ya. Di drop ke bawah sampai Zahra itu ya I8, nanti akan muncul predikatnya secara otomatis ya. Entah itu lulus atau tidak lulus. Kalau melihat nilai rata-ratanya ini semua di atas 60, alhamdulillah nanti lulus semua ya. Saya harap kalian lulus dari sekolah sini dengan predikat baik ya, amin ya rabbal alamin. Itu presentasi dari saya, mungkin nggak terlalu banyak ya, mungkin kita nanti cenderung ke lembar kerja praktek. Nanti saya lihatkan lembar kerja prakteknya ya, yang perlu kalian kerjakan. Ini kalau ini tadi ini yang tadi ya, tentang media pembelajaran sudah saya jelaskan. Ini pembagian kelompoknya ya. Nah, pembagian kelompoknya di kelompok 1 Pak Doni Purlono, Muhammad Nur Rahman, Pak Bayu Joko dengan Bu Berlian, Pak Dani dengan Davis ya. Nanti tolong dikerjakan lembar kerjanya ya. Siap, Bapak. Saya tunggu. Siap Pak Guru. Kalian enggak ngantuk ya? Saya ngomong dari tadi ya. Maaf ya. Tetap semangat, Pak. Semangat. Iya. Enggak ada Dilipen ya Pak. Oh iya. Kalau sama Pak Rafli saya semangat terus, Pak. Kemudian ini bahan ajarnya. Ini kalian sebelum mengerjakan lembar kelompoknya, lembar kelompok pertemuan pertama ini kalian lihat dulu modulnya. Kalian download ya anak-anak ya. Nah, di sini ada KD-nya, ini ada lembar tutorial modulnya itu apa aja yang harus dilakukan, itu sudah ada di sini. Ini fungsi untuk pengenalan Excel-nya, formula bar. Nah, ini memahami referensi. Ini kalau menggunakan rumus operasi matematika, ini kalau bisa dikerjakan, dipraktekkan ya. Tapi ini belum tugasnya ini anak-anak. Ini kalau ingin mendalami ini ada fungsi-fungsi statistik ya, sum, average, count ya, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti tugas individu. Tugas individu nanti dikerjakan setelah pertemuan ini selesai ya anak ya. Jadi nanti setelah pertemuan ini selesai, kalian bisa mengerjakan. Mungkin Pak ngantuk Pak, boleh mengerjakan waktu buka puasa, silakan. Pak saya ngantuk, nanti ngerjakan pas waktu setelah terawih tadarus, silahkan. Saya kasih batas toleransi ya, karena memang keadaan kita puasa gini, letih, lesu, lemah ya. Tapi jangan lupa, ada waktunya untuk mengerjakan. Jangan lama-lama, kurang lebih nanti saya kasih waktu sekitar 1 kali 24 jam. Nanti 1 kali 24 jam, kelihatan siapa yang ngerjakan sama yang enggak, kemudian nilainya saya akan publish. Nah, ini tugas kelompok, tugas kelompok ya. Ini tugas kelompoknya ya. Ini LKPD. Lembar kerja peserta didik. Kalian download juga ya nak ya. Kalian download, ada petunjuknya bagaimana cara ngerjakannya ya. Nah, di sini ada operasi matematikanya. Ini kalian kalau perlu di print ya, atau mungkin di convert ke Excel. Nah, ini bukan 1 tambah 1 sama dengan 2 loh yang ini penjumlahan, tetapi dikasih rumusan ya. Sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2, pakai rumus formula ya nak ya. Ini pengurangan juga sama, 10 sama dengan 10 ditambah 1, 11. Ini juga perkalian 1 sama dengan 1, bintang 1, dan seterusnya. Pembagian, perpangkatan juga sama, pakai rumus juga. Kalau XY sama dengan X1, 10, bintang Y, bintang Y1 ketemu, X2 untuk pangkatnya,
itu sama dengan 10 simbol pangkat 2, dan seterusnya. Kalau Y juga sama, X dikali Y pangkat 2 ya itu juga sama rumusnya, bisa kalian praktekkan. Kalau kalian bingung bisa melihat di bahan ajar, di situ insya Allah sudah ada caranya untuk mengerjakannya. Kalau kalian nggak mendownload bahan ajarnya ya kalian pusing sendiri nanti, ya Bapak juga repot. Tapi kalau emang di bahan ajar nggak ada, bisa kalian japri saya, Pak ini saya kesulitan, tinggal foto aja via WA gitu ya, nanti Bapak baca, Bapak telaah, kalau bisa nanti saya kerjakan ya. Kemudian di sini ini tugas kelompoknya. Nah, ini analisislah dengan menggunakan rumus yang tepat. Ini tugas kelompoknya. Setelah ini saya kasih waktu sekitar 1 kali 30 menit untuk mengerjakan tugas kelompok ini ya. Ini di sini ada tabel tentang daftar upah karyawan bulan September 2020. PT Sukses Bersama. Kalau nggak kelihatan saya besarkan lagi ya. Ini kelihatan ya. Nah, di sini ada kolom nomor, nama, jam kerja, jam lembur, kemudian upah kerja kotor ya. Di mana di sini syaratnya kalau upah per jamnya 10.000, kalau upah lemburnya 20.000, pajaknya 5% ya dari total upah. Ini kalian bisa mengerjakan ya. Upah kerja kotor itu diambil dari ini, jam kerjanya itu 45 sama dengan 45, per jamnya berapa, kalau 10.000 ya dikalikan 10.000. Kemudian upah lembur berapa jam dia lemburnya, kalau ada 15 jam dia lembur ya tinggal mengkalikan saja, sama dengan 15 dikali, kalau lemburnya 20.000 ya dikali 20.000, maka akan ketemu nominal upah lembur. Total upah itu penjumlahan dari upah kerja kotornya ditambah upah lembur, akan ketemu total upah. Kemudian pajak ini biasanya PPh 21 ya, biasanya ada yang 5% itu juga dihitung. Kalau di sini ya benar 5%. Total pajaknya diambilkan dari sama dengan total upah dikalikan 5%, akan ketemu pajaknya. Kemudian total upahnya yaitu tadi total upah dikurangi pajak, akan ketemu total upah. Ini kalau nggak salah ini masih menggunakan rumus operasi matematika. Nah, kalau yang bawah ini baru kalian menggunakan operasi fungsi statistik. Di situ ada total upah seluruh karyawan menggunakan rumus sama dengan sum. Nah, sum kalau dimulai dari kolom I7.2 sama dengan I16, kurung tutup di enter. Kalau rata-rata ya average sama dengan average, dengan nilai selnya berapa. Upah tertinggi itu max, upah terendah yaitu min ya. Seperti itu ya anak-anak, kalian kerjakan. Kalau sudah mohon untuk diupload ya, diupload di Google Classroom kalian. Nah, karena ini yang lembar evaluasinya tadi ya, kalau diupload nanti akan muncul nilainya. Nah, di sini nanti kelihatan. Kalau kalian ngerjakan lembar kelompoknya, di sini akan muncul nilainya. Ini nanti dikerjakan setelah pembelajaran di sini ya, kuis evaluasi ya. Kuis evaluasi dan film ini yang kegiatan yang kemarin. Alhamdulillah sudah banyak yang ngerjakan ya. Kalian pinter-pinter semua, nilainya nggak ada yang di bawah 80, bagus semua. Oke, saya kasih waktu 30 menit untuk kerjakan, dimulai dari sekarang. Oke, skip langsung ya. Waktunya sudah habis, 30 menit ngerjakan lembar kelompok. Saya cek dulu apakah ada yang sudah ngerjakan. Di sini, oh ada satu yang sudah menyerahkan. Coba saya lihat. Dari kelompok 1, Bapak. Oh Sudah iya selesai. ya. Pinter sekali ya kelompok 1 Pak Don. Mas Iya. Doni. Iya ya. Tadi Pak Rafli menjelaskan, saya sama mengerjakan Bapak. Oh gitu ya ya. Iya. Oh, Sudah saya banget. kumpulkan di Google Classroom juga. Oh ya 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 ya. Ya saya terima ya.
nanti saya nilai ya seperti ini kerjakannya. Lah benar ini. Nah seperti ini benar sekali ya. Ya ya benar sekali. Ini seperti ini. Tapi sebenarnya ada presentasinya ya, tapi karena banyak yang belum mengerjakan, nanti takut dicontoh dan lain sebagainya. Nanti presentasinya belakangan setelah pertemuan 1 ini, pertemuan 2 nanti presentasi. Saya harap yang tugas kelompok ini segera dikerjakan, karena kalau semakin lama molornya ya nanti yang rugi kalian sendiri ya. Oke, itu dari pertemuan saya anak-anak pada pertemuan kali ini ya. Untuk yang tugas individu kalian bisa mengerjakan ya. Bentar, ada tugas individunya di sini. Di mana ya? Tugas individu. Ini tugas individunya, nanti harus mengisi nama siswanya, nomor absen, kelas. Ya, ini soalnya ya. Soal insya Allah saya acak, nggak ada yang sama ya. Ini kategorinya ada yang level load, ada level hot ya. Perbandingannya mungkin sekitar 50-50 hot dan load ya. Ini kalian bisa kerjakan setelah pertemuan hari ini ya. Tapi waktunya cuma 1 hari ya anak-anak ya. Dan saya mohon untuk tetap semangat. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan anak-anak di materi pertemuan kali ini. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan tentang pengolah angka ini. Monggo silakan anak-anak. Mungkin tentang fungsinya pengolah angka itu seperti apa, kegunaannya seperti apa ya. Itu Bapak fungsinya untuk laporan keuangan, untuk tadi itu di kantor itu kan ada pengolah angka itu Pak ya. Terus tadi banyak dijelaskan fungsi-fungsi matematika seperti rumus gitu ya, sama dengan plus minus kemudian kali gitu Pak. Terus ada rata-rata, ada persentase gitu di Excel ini. Terima kasih Bapak. Wah, bagus sekali, luar biasa Pak Doni. Mas Doni ini ya memperhatikan sekali pelajaran saya ya. Oke. Itu yang tadi tentang kesimpulan. Kemudian gambaran untuk materi berikutnya setelah Idul Fitri anak-anak ya, yaitu tentang pengolah presentasi. Ya karena ini momennya Idul Fitri anak-anak ya, saya selaku guru ya mohon maaf juga ya apabila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan ya. Sama-sama Bapak. Sama-sama Pak. Ya momennya tepat ya. Jangan lupa ya, selama Lebaran kan nggak puasa, bisa menikmati gudeg, kemudian bandeng Semarang, empek-empek Palembang, dan pipang Ambarawang ya, katanya Pak Jokowi seperti itu. Itu aja pertemuan dari saya. Mungkin ditutup doa. Ini karena memang waktunya kurang berapa menit ya? 15 menit ya. 15 menit. Mungkin saya, karena ini memang hari terakhir ya, saya harus ke koperasi ya, ambil kebutuhan untuk Lebaran. Saya kiranya saya sudahi dulu ya. Tapi ada waktu yang tersisa itu sekitar 15 menit bisa digunakan untuk mengerjakan lembar kelompok ya. Jadi saya tunggu untuk mengerjakannya. Nanti sore saya cek lagi. Oke, dipimpin doa oleh Bapak Ketua kelasnya, Pak Nur Rahman. Monggo untuk waktu dan tempat. Baik, Mbak. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih anak-anak. Tetap ngerjakan tugas. Ini Go Meet-nya jangan dimatikan ya. Jangan dimatikan sampai waktunya benar-benar habis ya.
kerjakan lembar kelompoknya ya Bapak mungkin off kamera ya ke bawah sebentar, ada keperluan sedikit. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Rafli. Ini waktunya masih panjang ini sebenarnya. Iya Pak. Cuma ya, mungkin langsung aja observer pertama Pak Doni, monggo dipersilakan. Iya, terima kasih Pak Eri. Menurut itu pengamatan saya pribadi, kalau Pak Rafli ini menyampaikan sudah begitu jelas gitu Pak ya. Terus ada pembukaan, ada doa lengkap, sama ada motivasi tadi di awal, terus di akhir juga ada penutup doa. Saya rasa secara keseluruhan itu sudah memenuhi kalau di pembelajaran. Terima kasih. Oke, Pak Doni. Terima kasih. Berikutnya Pak Muhammad Nur Rahman, monggo. Terima kasih Pak. Sama sih mungkin dengan Pak Doni, untuk keseluruhan hampir semuanya bisa bisa kita ini ya, kita lihat bahwa ada pembukaan, terus tadi juga ada KPD-nya juga ditunjukkan, terus penggunaan teknologi di Tiplek juga tadi ada simulasinya. Jadi mungkin ada yang sudah mengumpulkan, ada yang belum gitu. Saya rasa sih cukup ini ya, cukup lengkap. Mungkin tadi ada yang ketinggalan satu, untuk waktunya masih sisa, belum tidak dikasih kesempatan bertanya untuk peserta ya, atau siswanya ya, lupa mungkin ya. Atau saya yang lupa bertanya gitu. Terima kasih. Itu aja. Gitu. Terima kasih Pak Aro. Sekarang gantian saya mau memberi masukan. Waduh. Oke, Pak Rafli. Yang pertama untuk pendahuluan kaitan dengan refleksi juga. Sebenarnya pada saat awal mau kita masuk ke materi SIMDIK, anak-anak harus diberikan refleksi. Sebelumnya sudah pernah menggunakan di SMP atau tidak, yaitu sehingga nanti anak-anak biar nggak kaget. Harusnya sudah pernah ya, karena ini SIMDIK ini materi umum untuk semua jurusan sebenarnya. Itu harus diberikan sebenarnya, sehingga anak-anak biar mengingat kembali. Waktunya cukup aja, pendek aja, paling hanya 2 menit 3 menit aja. Terus untuk absensi tadi sudah diabsen belum tadi ya? Kalau salah, lewat Google Form ya Pak Rafli. Saya kelewatan ini. Iya Pak. Sudah tadi satu-satu. Sampun ya. Untuk absen sebenarnya bisa diabsen by one, cuma hanya mungkin kayak diberi contoh atau simulasi 3 orang aja cukup, plus sama juga diberikan tampilan Google Form absensi itu. Jadi untuk memastikan bahwa anak-anak itu kesiapannya juga semua ikut daring semua. Terus untuk artikulasi mungkin perlu penekanan juga kait dengan intonasi ya, biar nggak data, jadi anak-anak biar fokus ke kita, dan biar anak-anak juga bisa menarik, karena memang di kelas itu sulitnya itu kalau kita penyampaiannya itu mendatar terus ya, tanpa ada mungkin tanya jawab atau diskusi yang aktif ke anak-anak, itu akhirnya anak juga memang jenuh. Terus yang penting adalah ini tadi, yaitu dalam penyampaian tadi, kalau tadi sudah disampaikan ya, dalam penyampaian materi tadi top down ya, jadi top dari atas ke bawah, bawah lagi. Seharusnya materi itu kalau sudah masuk materi jangan dikasih motivasi lagi, karena tadi saya juga mendengarkan, loh ini sudah materi, akhirnya disinggung sebentar tentang motivasi. Biar supaya materi itu fokus, jadi kita selesaikan materi dulu sampai tuntas. Itu yang harus digarisbawahi untuk Pak Rafli. Ya mungkin itu juga. Terus manajemen waktu lah ini. Makanya kaitan dengan peer teaching, karena waktunya 50 menit, saya kemarin memang harus dibuat skenario. Skenario-nya itu tiap masing-masing step itu ditulis berapa menit. Jadi kita runtut, karena tadi materinya ini disampaikan Pak Rafli memang jujur aja, mohon maaf mungkin nggak runtut ya. Jadi akhirnya tadi harusnya sudah bahas bahas bahan ajar,
terus sampai materi lagi kok disampaikan sampai detail. Jadi karena memang waktunya masih panjang, karena memang ya ini manajemen waktunya aja sama penyampaian materi, makanya perlu dilatih ini sebenarnya. Karena mungkin waktunya mepet ya, mungkin ya belum ada persiapan. Terus memang belum ada bentuk permainan game yang bisa menarik siswa agar benar-benar siswa itu aktif, ya nggak pasif ya. Karena memang ini konsepnya kan harus center, yang menjadi center adalah studentnya bukan gurunya. Karena betul tadi yang disampaikan Pak Doni ya, enggak ada Pak Doni apa siapa tadi, enggak ada tanya jawab. Itu memang untuk tujuannya untuk merangsang siswa itu biar fokus ke materi kita. Karena materi ini kan materi yang sudah pernah dijumpai atau pernah dikenalkan di SMP. Jadi anak-anak harus benar-benar minimal memorinya harus diingatkan kembali. Itu Pak Rafli. Terus untuk LKPD tadi sudah disampaikan, belum disampaikan LKPD ya. Sudah apa belum tadi? Lupa saya. LKPD. Tapi sudah bagus tadi di mana Google Form sudah ditampilkan. Itu sebenarnya yang saya maksud. Jadi kita nggak bicara saja menggunakan hanya media verbal ya. Ya, tapi anak-anak juga diperlihatkan bentuk-bentuk video atau tampilan. Jadi anak-anak biar fokus ke kita. Di samping itu juga anak biar nggak ngantuk. Karena kalau kita hanya menyampaikan sebuah materi tanpa ada gambar, voice, suara ya, video, itu akhirnya anak itu lebih dominan jenuh, akhirnya tertidur biasanya. Itu pasti apalagi jam-jam terakhir. Oke, yang terakhir harus disampaikan sebenarnya tadi bagaimana batasan waktu untuk pengiriman tadi memang belum. Terus juga sebenarnya untuk kemampuan dalam penguatan itu anak bisa mungkin diberikan hukuman kalau memang terlambat pengirimannya, gimana hukumannya, atau nilainya berkurang gitu mungkin bisa. Mungkin itu Pak Rafli untuk masukan untuk semua teman-teman. Terima kasih Pak Zainal. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri dan teman-teman. Saya menambahi Pak Rafli. Kalau kesulitan manajemen waktu sebenarnya bisa dibuat bentuk tabel kegiatan beserta menitnya itu di Excel, sehingga nanti tinggal ganti durasi aja dari total. Jadi misalnya totalnya ngajar 90 menit, kan durasi itu nanti perkalian faktor di Excel. Nah, kalau menitnya ngajar diganti 50, semua itu otomatis menyesuaikan. Nah, itu nanti dimasukkan ke Word, di link aja, Pak. Sehingga itu otomatis update di Word, kita tidak usah ngubah lagi. Itu, Pak. Topiknya sesuai dengan Excel ini, Pak. Ya, itu aja, ya, Pak Rafli ya.